Ini adalah tas Osprey terbaru nih, paling baru. Ini ada serinya Aether 65 dan Ariel 55. Ini ada men series, ini ada woman series, ini pokoknya carrier terbaru. Ada beberapa teknologi dan fitur yang dihilangkan dari Aether dan Ariel yang sebelumnya, dan ada yang ditambahkan di sini. Layak nggak dibeli atau malah bagus apa malah jelek gitu ketika ada penambahan dan atau penghilangan teknologi di sini? Kita langsung bahas aja ke videonya. Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Di sini gue lagi di toko Antartik, nerusin video yang kemarin sebetulnya. Kemarin kan gue udah room tour lah gitu kan ke toko semua sudut di Antartik Outdoor Shop. Sebelum nantinya banyak yang request, ini udah banyak yang request dari lama banget ini. Ini ada tas Osprey paling baru nih. Di Antartik Shop udah ada karena memang Antartik ini salah satu toko yang menjual Osprey juga dan distributor resmi juga untuk si Osprey-nya. Di sini ada serinya Aether 65, ada Ariel 55. Ini main series nih untuk si Aether. Untuk si Ariel ini woman series. Di sini kalau gua bahas keduanya tuh kepanjangan, jadi sekarang gua ngebahas untuk si Aether 65 dulu nih. Nanti untuk video selanjutnya kita ngebahas yang si Ariel 65. Ini gua kebelakangin dulu biar enak. Warnanya cakep banget ya. Kalau nggak salah sih ada dua warna nih. Ada warna biru ini sama ada warna hitam. Ntar gue kasih tahu juga untuk pilihan warnanya di sini. Di sini ada beberapa perubahan atau beberapa yang digantikan dari teknologi dan fitur-fiturnya akan gue bahas semuanya di sini. Kita bahas ke bahannya dulu nih. Oh iya, sebelum bahan ini kan kapasitas 65 ya. Aether 65 ini kemungkinan bisa dipakai dari 3 sampai 5 hari sih untuk di perjalanan. Untuk bahannya ada 3 bahan di sini, ada main fabriknya atau bahan utamanya, terus ada bahan accent, terus ada bahan bottom, bagian paling bawah. Untuk bahan utamanya ini memakai bahan 420 HD nylon packlot. Untuk accentnya ini memakai bahan 210D nylon diamond. Nah, untuk bagian bottomnya, untuk bagian bawahnya sini 420D nylon packlot. Itu untuk bahan-bahannya. Jadi bahan-bahan yang dipakai di sini tuh jarang banget digunakan oleh carrier produsen lokal. Jadi ini untuk carrier si Osprey aja yang memakai bahan-bahan ini. Sejauh ini kalau kita bandingkan dengan carrier di lokal. Kita langsung ke fiturnya aja nih. Ada fitur apa aja dan apa sih perbedaan fitur yang sekarang nih dibandingkan dengan Aether yang dulu atau yang pertama keluar. Untuk top lid-nya ada 2 resleting di sini nih. Untuk resleting paling atas ini untuk tempatnya rain cover nih untuk bagian atas. Jadi ketika lo nanti beli carrier ini udah include rain cover. Karena kalau emang membeli terpisah itu lumayan mahal kalau si Osprey itu untuk rain covernya. Jadi ini udah include rain cover. Terus resleting yang kedua yang bawah nih, ini untuk ruangan top lid atau ruangan kepalanya nih. Di sini lumayan besar ruangannya, jadi bisa lo nyimpen flash seat atau jacket juga bisa di sini, atau headlamp juga bisa di sini. Jadi ada 2 nih. Perbedaan top lid yang Aether terbaru ini dengan yang lama. Yang dulu itu bisa jadi daypack untuk bagian top lidnya. Kalau ini nggak bisa jadi daypack ataupun jadi waistpack. Jadi tidak ada penambahan tas di bagian atas sini atau di bagian top lid sini. Dulu kan untuk bagian atasnya bisa kita pakai untuk summit tuh karena bisa jadi daypack. Kalau ini nggak bisa sama sekali, jadi udah ini toh cuman hanya sekedar top lid aja gitu untuk bagian ini. Tapi untuk ruangannya gede untuk di bagian atas ini. Sebetulnya sayang juga sih kenapa akhirnya dihilangkan, tapi cuman mungkin ada beberapa teknologi yang akhirnya ditambahkan di bagian back systemnya nanti untuk kenyamanannya. Nanti kita bahas. Kalau di bagian sini sih, kalau kata gue sayang sih awalnya, cuman ketika gue tahu teknologi yang ditambahkan di sini ya ini jadi termaklumi lah untuk di bagian top lid ini. Untuk pembukaan di bagian dalam sini untuk penarikannya sama modelnya seperti dulu, kayak semacam ada tali prusik itu tinggal ditarik itu. Untuk penarikan, untuk pembukaan dan penutupan bener-bener gampang banget untuk Osprey ini, jadi nggak ribet dan nggak macet juga. Jadi aman dan kayaknya sih nggak bisa di up karena emang udah stuck segitu aja, karena emang ini 65 aja nggak ada plus sama sekali, jadi udah pas gitu aja, jangan terlalu over juga untuk packagingnya. Nah, untuk di bagian dalamnya ini ada tempat untuk water bladder, nanti bisa lu simpen untuk water bladernya, yang nantinya untuk selangnya itu keluar lewat belakang, jadi ketika lu membutuhkan air minum secara cepat tinggal pakai sedotan aja, jadi nggak perlu ngeluarin tumbler, jadi tinggal standby nih untuk selangnya, jadi tinggal langsung lu minum aja ketika lu haus. Untuk bagian dalamnya itu ada tempat untuk water bladder. Terus kita ke bagian depan nih.
Di sini ada front pocket di bagian depan sini. Front pocketnya tuh lumayan dari sini nih, lingkaran sini. Terus direkatkan atau diamankan dengan tali kompresi di bagian tengah sini. Dan ini bisa lo nyimpen jaket atau flashlight kayak semacam toplet tadi. Pokoknya barang-barang yang kemungkinan dikeluarkan atau dibutuhkan secara darurat bisa disimpan di front pocket ini. Jadi untuk pengambilannya bisa secara cepat. Terus untuk di bagian tengah sini ada yang spesial. Jadi di bagian tengah sini ada quick access untuk pengambilan barang-barang yang ada di tengah. Atau untuk melakukan packaging, si carrier ini bisa dalam posisi tertidur carrier-nya, jadi kayak koper gitu untuk packaging ya, tinggal masukin karena memang ada quick access dan resleting dari bagian sini sampai sini nih. Jadi gede banget untuk quick access-nya untuk pengambilan barang-barang yang ada di tengah sini nih. Terus untuk quick access-nya lagi ada di bagian bawah sini untuk pengambilan tenda atau pengambilan sleeping bag nih untuk di bagian bawah sini. Jadi ketika quick access itu di bagian tengah, di bagian bawah pun ada. Jadi ketika lo nyampe tempat camp, tenda itu bisa langsung dikeluarkan lewat si quick access yang ada di bagian bawah sini. Nggak usah lu ngeluarin dari atas karena emang udah ada quick access di bawah dan di tengah sini. Jadi lebih cepet untuk pengeluaran tenda. Di bagian bawah sini nih ada tempat untuk nantinya menyimpan matras. Saran gua kalau emang lu nanti membeli si carrier ini, matras itu jangan disimpan di dalam karena memang udah ada frame kan belakangnya. Jadi nggak usah untuk menegakkan carrier dengan memasukkan matras di dalam. Jangan. Matras disimpan di luar aja, bisa di depan atau di pinggir sini. Enakan sih di depan sini nih. Cuman memang agak ketutup aja nih untuk si nama Aether 65-nya. Jadi untuk matras disarankan disimpan di bawah sini karena talinya bener-bener panjang sih. Jadi untuk di bagian sini ada dua tali nih. Ini untuk trekking pole seperti biasa, cuman ini juga bisa digunakan untuk penyimpanan SH kayak gini nih. Jadi ketika lu emang siapa tahu lu mau ke gunung es, bisa disimpan untuk si HH kayak gini. Kalau untuk di gunung-gunung kita sih disimpan trekking pole aja untuk di bagian kiri dan kanan sini. Jadi ada dua nih di kiri dan kanan. Terus kalau kita ke bagian pinggir, di side-nya nih, di bagian pinggir sini, ini ada tali kompresi dua nih. Tali kompresi atas sama tali kompresi bawah. Terus ada tempat untuk menyimpan tumbler di sini. Yang mana ini agak berbeda dengan carrier-carrier yang lainnya. Jadi ketika lu mengambil tumbler itu kan agak susah kalau di atas sini. Jadi mengambil tumblernya itu dari bawah. Jadi benar-benar cepat untuk pengambilannya. Jadi untuk penyimpanan tumbler atau untuk pengambilannya lebih mudah untuk di bagian side pocketnya. Terus kita ke bagian yang ditunggu-tunggu atau yang paling pengen tahu gitu orang-orang tuh kenapa akhirnya di bagian back systemnya ini ada perubahan nih. Seperti yang kita tahu sih kalau si Aether atau si Atmos itu kan mempunyai back system yang anti gravitasi ini, yang dulu itu jagoan banget lah untuk si anti gravitasi ini. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa akhirnya si back system dari si Aether ini digantikan oleh Airscape, bukan lagi anti gravitasi? Soalnya anti gravitasi itu udah kayak paling atas nih kastanya, udah paling nyaman lah. Tapi kenapa akhirnya digantikan oleh Airscape? Awalnya gue juga mempertanyakan itu, tapi ketika gue pelajari dengan beberapa fitur yang ditambahkan di bagian shoulder strap, terus hip belt, dan bagian back system sini, rasanya menjadi maklum. Toh ketika dicoba pun ini tetap nyaman-nyaman aja seperti halnya anti gravitasi. Rasanya ya, rasa kenyamanan di bagian punggungnya nih. Gue bahas satu-satu dulu nih. Untuk di bagian back system ini nih, ini kan memakai back system Airscape, jadi ada semacam jaring di sini nih. Terus di dalamnya ada busa yang bener-bener empuk banget busanya nih. Dan mempunyai desain yang mana itu agar memudahkan sirkulasi udara tuh bener-bener lancar di sini nih. Jadi ketika punggung lu menempel di sini, dipastikan tidak akan mengendap untuk keringkatnya karena memang sirkulasi udaranya bener-bener dipikirkan sedemikian rupa untuk di bagian sini. Jadi kalau untuk masalah gerah dan kenyamanan di bagian punggung sini nantinya ini tetap sama-sama nyaman. Nah, tapi kelebihannya di bagian sini bisa diatur nih untuk ukuran panjang torso lu. Kebetulan kan tadi gua udah diukur nih untuk torso dari tubuh gua pakai alat dari Osprey juga. Nanti kalau emang lu datang ke toko Antartik ini diukur aja untuk ukuran torsonya. Kebetulan ukuran torso gua pasnya di S atau M untuk dari sini panjangnya. Terus di bagian lingkar pinggang pun sama S atau M. Nah, untuk si Aether ini untuk torsonya, untuk ukuran torsonya S atau M juga. Jadi emang bener-bener pas nih. Apalagi ditambah di sini bisa disesuaikan juga nih. Ada 4 ukuran di sini. Nih, di sini ada 4 ukuran untuk panjang dari torso lo nantinya. Tinggal disesuaikan aja. Jadi
tinggal dibuka dari sini, tinggal dikendurkan, terus ditarik, disesuaikan dengan garis yang lo inginkan nantinya. Dipasin aja. Itu untuk bagian back systemnya. Nah, untuk bagian shoulder strapnya, ini juga ditambahkan untuk si fiturnya atau untuk teknologinya di sini nih. Jadi ketika lo mungkin memerlukan shoulder strap yang pendek, bisa disesuaikan, atau memerlukan shoulder strap yang lebih panjang, bisa disesuaikan juga di bagian sini. Jadi di seri Aether sebelumnya, shoulder strap ini udah fix segitu aja. Kalau ini ada tambahan fitur bisa disesuaikan lagi untuk ukurannya, atau lebih tepatnya ke panjang dari shoulder strap itu sendiri. Jadi kalau tadi kita bicara anti gravitasi kenapa diganti, di sini ada yang ditambahkan ternyata untuk bagian shoulder strapnya. Terus untuk di bagian hip beltnya pun bisa disetting nih untuk di bagian sini. Seperti halnya tadi si shoulder strap, untuk si bagian hip beltnya ini bisa lu buka. Jadi di sini ada 4 size nih, tinggal lu pasin aja. Lu pasnya di size yang mana. Jadi ketika nantinya shoulder strap ini dipasin senyaman mungkin, begitupun di bagian back systemnya senyaman mungkin, plus di bagian hip beltnya disesuaikan senyaman mungkin, itu akan lebih fleksibel dibandingkan back system yang anti gravitasi yang sebetulnya itu tidak bisa disetting atau tidak adjustable untuk si anti gravitasi itu yang lama ya. Kalau ini lebih fleksibel dari shoulder strapnya, back systemnya, bahkan di hip beltnya. Jadi udah bisa kita ambil kesimpulan ya, ketika anti gravitasi itu kenapa akhirnya digantikan oleh AirScape ini, ada beberapa fitur yang akhirnya bisa disesuaikan dengan sangat luas atau dengan banyak sisi gitu. Dari bahu kita, punggung kita, dan dari pinggang kita itu bisa disesuaikan sampai menemukan kenyamanan yang benar-benar pas. Kalau si anti gravitasi itu terbilangnya udah fix segitu aja. Lu hanya bisa menentukan nanti torso carrier-nya S nih, ya lu harus membeli dengan orang yang torsonya S. Kalau ini bisa disesuaikan lagi dari 3 bagian tadi. Bahu, punggung, dan pinggang. Terus di bagian sininya nih, di bagian hip beltnya ada 2 saku. Ini gue ngelihatnya tadi kecil, ketika tapi dimasukin handphone itu muat, jadi cukup lah untuk menyimpan makanan atau menyimpan handphone di bagian sini. Terus di bagian si quick access di bagian bawah tadi itu ada skat, jadi ketika barang-barang tenda dan sleeping bag itu disimpan di bawah, itu bisa di skat, jadi nggak kecampur sama barang-barang yang nantinya posisinya di tengah dan di atas ini. Jadi ada skat yang bisa dibuka dan ditutup juga. Oke sih, menurut gua ketika kesimpulannya apa dong? Kesimpulannya menurut gua ketika anti gravitasi ini digantikan oleh teknologi AirScape, itu menjadi lebih fleksibel. Dan terus terang ketika gua coba pun kenyamanannya tetap sama. Bahkan ini kenyamanannya itu bisa disetting dari bagian 3 tadi yang gua sebutin tadi. Jadi ini lebih fleksibel lah untuk si bagian back system yang disuguhkan di Osprey terbaru ini, khususnya di Aether dan di Ariel. Nah, untuk si Ariel nanti kayaknya sih nggak begitu jauh untuk si fitur-fiturnya, cuma nanti gue akan buatkan video terpisah untuk si Ariel ini. Oke, menurut lo lebih suka yang mana? Apakah lo tetap si anti gravitasi atau tetap milih atau mau mencoba untuk si AirScape ini? Saran gue sih, namanya teknologi terbaru atau produk terbaru pasti akan lebih nyaman, akan lebih dipikirkan lagi untuk teknologinya dibandingkan produk yang sebelumnya. Begitupun di Carriel ini, ketika anti gravitasi diganti oleh AirScape, kenyamanannya di sini akan lebih nyaman dan lebih fleksibel. Itu aja sih menurut gua. Kalau emang lu suka dengan Carriel ini, lu klik aja, udah gua cantumin untuk link pembeliannya itu ke toko atau ke marketplace-nya si Antarctic Outdoor Shop ini. Mumpung masih ada nih barangnya, karena memang terbatas banget untuk si Carriel yang terbaru ini apalagi nih. Tapi kalau emang lu pengen nantinya si Osprey atau seri-seri Osprey yang lainnya gua review, lu komen aja di bawah pengen di review Osprey apa lagi, karena untuk di Antarctic ini bener-bener banyak banget, bener-bener komplit banget untuk si seri-seri lain dari si Osprey. Oke, nanti gue lanjut ke si Ariel ini. Sementara ini dulu, kalau emang lu suka, lu sikat aja. Oke, jangan lupa like sama share di video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe. Nggak subscribe juga nggak apa-apa. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.